Selamat sore. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan berbahagia dimanapun teman-teman saat ini berada. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai pengembangan paragraf. Jika sebelumnya teman-teman telah menyimak materi mengenai unsur paragraf, nah saat ini kita akan berdiskusi mengenai pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf ini tentu saja berkaitan dengan kegiatan teman-teman ketika menulis apapun ya, terutama menulis tugas-tugas kuliah yang mana merupakan artikel-artikel ilmiah atau makalah atau skripsi dan lain-lain yang membutuhkan pengembangan paragraf. Teman-teman sudah sering menulis makalah, sudah sering menulis karya tulis, membuat karya tulis ilmiah, tetapi teman-teman kadang-kadang tidak sadar bahwa sesungguhnya teman-teman sudah mengembangkan paragraf dengan teknik dan cara-cara tertentu. Kita bahas dan kita lihat ya, teknik-teknik apa saja atau cara apa saja yang sudah teman-teman gunakan, sekaligus menyadarkan kita bahwa ketika nanti suatu saat kita akan menulis, kemudian kita dihadapkan pada kesulitan pengembangan paragraf, misalnya kita tidak tahu apa lagi yang harus dituliskan atau ini harus membahas tentang apa lagi gitu, kita bisa kembali lagi ke pengembangan paragraf ini. Oh, bagaimana kalau kita lanjutkan dengan menggunakan teknik, misalnya katakanlah teknik perbandingan, kemudian teman-teman menguraikan paragraf tersebut dengan teknik perbandingan. Jadi harapannya setelah kita berdiskusi mengenai pengembangan paragraf ini, teman-teman tidak lagi dihadapkan pada kesulitan-kesulitan ketika teman-teman sedang mengembangkan sebuah paragraf. Setidaknya ada dua macam pengembangan paragraf. Yang pertama pengembangan berdasarkan tekniknya, dan yang kedua berdasarkan isi. Yang pertama teknik dan yang kedua isi. Kita lihat ya. Yang pertama pengembangan paragraf berdasarkan tekniknya. Ada 3 macam. Yang pertama teknik alamiah, kemudian teknik klimaks dan anti klimaks, serta yang terakhir teknik umum khusus dan khusus umum. Pada teknik pengembangan alamiah ini ada 2 cara, dan kedua cara ini sebenarnya teman-teman pasti sudah gunakan ketika teman-teman duduk di bangku SMA, misalnya ketika teman-teman menulis paragraf narasi atau menulis paragraf deskripsi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, teknik pengembangan alamiah dengan ukuran ruang atau spasial. Contoh yang saya tuliskan adalah jika seseorang memasuki pekarangan, kita lihat pekarangan, bangunan kuno itu, setelah seseorang melalui pintu gerbang kayu penuh ukiran, ia akan berada pada jalan yang berlantai tanah liat, yang membelah lapangan rumput yang dihiasi bunga-bunga dan pohon peneduh. Di kiri dan kanan jalan terdapat lumbung padi. Terus ke dalam, seseorang akan sampai pada bangunan rumah yang berdiri di atas tiang yang sangat kuat dan terlindung oleh pohon palem. Selanjutnya, seseorang dapat menaiki tangga untuk memasuki ruangan besar yang banyak dihiasi oleh lukisan kuno. Jika teman-teman perhatikan, di sini ada beberapa keruangan ya, hal-hal yang berkaitan dengan ruang. Ada pekarangan, kemudian ada pintu, kemudian lapangan, bunga, pohon peneduh, kiri kanan jalan, kemudian ada tiang, dan lain-lain yang berakhir pada memasuki ruangan besar. Teknik pengembangan alamiah dengan ukuran ruang ini menekankan pada hal-hal yang bersifat keruangan. Ada ruang-ruang yang bisa dilihat atau ada bagian-bagian yang bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia. Ketika teman-teman membaca sebuah teknik yang dikembangkan dengan menggunakan sebuah paragraf yang dikembangkan dengan teknik pengembangan alamiah, teman-teman bisa membayangkan atau teman-teman bisa bisa merasakan ada di dalam
ruang atau di suatu tempat itu sehingga teman-teman seolah-olah bisa melihat semuanya yang ada di sana. Teknik pengembangan alamiah dengan ukuran ruang atau spasial ini biasa digunakan dalam paragraf-paragraf deskriptif, paragraf-paragraf yang membutuhkan deskripsi terhadap sebuah benda atau sebuah tempat, suatu hal. Yang kedua adalah teknik pengembangan alamiah dengan ukuran waktu. Teman-teman sudah bisa tebak ya, kalau ukuran waktu berarti ini berkaitan dengan waktu-waktu terjadinya sebuah peristiwa. Bisa itu waktu-waktu yang berurutan tahunnya, atau mungkin kalau dicontoh ya, bisa teman-teman baca, ini ada contoh, kemudian ini ada tahun 1937, kemudian ada konjungsi yang menyatakan lama, beberapa lama, kemudian ada kemudian ini tahun 1966, ini 6 ya, 66, 68, 1973, 2002. Jika teman-teman lihat, tahun-tahun ini merupakan urutan rangkaian waktu ya. Rangkaian waktu, kemudian ada peristiwa-peristiwa apa saja yang ada dalam waktu tersebut. Ketika teman-teman mengembangkan dengan teknik alamiah, teman-teman akan mengurutkan peristiwa berdasarkan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Bisa itu alurnya maju atau alur mundur. Jadi bisa saja yang pertama diceritakan adalah hal yang paling awal, atau yang diceritakan adalah hal yang paling akhir terlebih dahulu, baru flashback ke depan. Kita lanjut pada teknik pengembangan yang kedua, yakni teknik klimaks dan antiklimaks. Pada teknik klimaks, gagasan disusun dari urutan yang paling sederhana menuju yang paling kompleks. Sementara untuk yang antiklimaks, gagasan disusun dari urutan yang paling kompleks atau penting menuju gagasan yang paling sederhana atau kurang penting. Kalau teman-teman ingat, teman-teman ketika menulis itu pasti ada hal-hal yang istilahnya hal-hal yang paling penting, hal-hal yang ingin teman-teman highlight karena itu sangat krusial, dan ada hal-hal yang katakanlah sebagai penyerta begitu. Ketika teman-teman menggunakan teknik klimaks, berarti gagasan-gagasan teman-teman tersebut diurutkan dari yang paling sederhana menuju yang paling kompleks. Misalnya kalau itu merupakan peristiwa gitu, peristiwa-peristiwanya itu baru peristiwa pembuka, istilahnya baru adegan-adegan pembukaan awal gitu ya, kalau di dalam sebuah film atau di sebuah tayangan atau pertunjukan begitu. Sementara hal-hal yang paling kompleks ini merupakan klimaksnya, merupakan puncak. Sebaliknya pada antiklimaks, gagasan disusun dari urutan yang paling kompleks atau penting menuju yang paling sederhana atau kurang penting. Misalnya ketika teman-teman sedang ingin membahas tentang katakanlah perekonomian di Indonesia. Ketika teman-teman membahasnya mulai dari hal-hal yang paling rumit terlebih dahulu, baru ke hal-hal yang sederhana, berarti teman-teman sedang menggunakan teknik antiklimaks ini. Lalu apa bedanya antara teknik klimaks, antiklimaks, dan yang ketiga, yakni paragraf umum khusus dan umum khusus? Jika teman-teman lihat, pada paragraf umum khusus, pengungkapan konsep atau pandangan yang bersifat umum terlebih dahulu menuju pikiran-pikiran penjelas yang bersifat khusus atau spesifik atau operasional, yang biasa juga kita sebut sebagai paragraf deduktif. Teman-teman sudah sering menggunakan paragraf deduktif kan ya? Sudah mahir pasti teman-teman tentang paragraf deduktif dan induktif gitu. Ini paragraf induktif merupakan paragraf khusus umum. Kalau yang umum khusus itu paragraf deduktif, sementara paragraf induktif adalah paragraf yang dikembangkan dengan urutan dari pikiran khusus ke pikiran umum. Kalau tadi di klimaks antiklimaks kita berbicara tentang penting tidaknya sebuah event atau rumit tidaknya, kompleks atau sederhana sebuah gagasan gitu ya, gagasan-gagasan dan kalimat penjelasnya.
Sementara di pengembangan paragraf dengan umum khusus dan khusus umum ini, hal-hal yang disampaikan merupakan urutan dari hal-hal yang bersifat khusus ke yang umum atau sebaliknya, dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Kalau tadi di klimaks itu dari penting tidaknya, genting tidaknya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bisa melihat kalau klimaks anti klimaks itu berarti ada rangkaian hal-hal yang ingin disampaikan, kemudian seperti kita menonton film, ada bagian puncaknya atau bagian yang paling penting. Pada paragraf khusus umum dan umum khusus ini, pikiran-pikiran umum bisa lebih dulu atau berada di bagian belakang, bagian akhir daripada pikiran khusus yang disampaikan. Kalau khusus umum itu paling mudah kan contohnya dengan menggeneralisir ya. Ketika teman-teman melakukan generalisir terhadap sesuatu atau ada hal-hal yang teman-teman sampaikan melalui penjelas-penjelas ini yang teman-teman sampaikan itu bisa dirangkum dalam sebuah hal yang bersifat umum, maka saat itu teman-teman sedang menggunakan paragraf deduktif. Ini kita mempelajari atau berdiskusi tentang pengembangan paragraf ini bukan berarti teman-teman saya minta untuk menghafalkan begitu ya. Kita membuka wawasan kita membuka sudut pandang kita, bahwa ternyata tanpa kita sadari, kita sering menggunakan pengembangan paragraf ini, cuma kadang-kadang kita tidak tahu namanya apa, atau kadang-kadang karena itu merupakan proses menulis yang seolah-olah terjadi alamiah, teman-teman sudah sangat sering melakukannya sehingga kita tidak ngeh atau tidak aware terhadap pengembangan paragraf yang biasa kita gunakan. Jadi teman-teman tidak perlu menghafalkan paragraf klimaks adalah atau paragraf anti klimaks adalah, teknik ini adalah, itu tidak perlu. Yang penting teman-teman bisa menggunakannya dalam tulisan-tulisan yang nanti teman-teman tulis. Selanjutnya tadi setelah kita membicarakan macam-macam pengembangan paragraf berdasarkan tekniknya, yang kedua ini kita melihat pengembangan paragraf berdasarkan isi. Kalau tadi dari cara, kita sekarang berpijak pada isi, pada hal apa yang akan kita sampaikan. Setidaknya ada 6, nanti silahkan teman-teman yang lain jika menemukan Bu, saya menemukan pengembangan paragraf dengan paragraf berdasarkan isi yang lain dari apa yang Ibu sampaikan. Silakan, boleh teman-teman diskusikan, boleh teman-teman sampaikan, kemudian kita diskusikan bersama begitu. Setidaknya ada 6 ya, cara perbandingan dan pertentangan, kemudian ada cara analogi, kemudian ada cara contoh-contoh, cara sebab akibat, cara definisi luas, dan yang terakhir cara klasifikasi. Yang pertama, cara perbandingan dan pertentangan. Ketika nanti teman-teman dihadapkan pada tugas untuk menulis, kemudian teman-teman, aduh, apa lagi ya yang harus saya tulis ya? Barangkali ini bisa teman-teman jadikan referensi. Jadi ada yang namanya teknik pengembangan berdasarkan isi yang menggunakan cara perbandingan dan pertentangan. Jadi teman-teman membandingkan atau mempertentangkan hal yang sedang teman-teman bahas dengan hal lainnya yang berkaitan dengan apa yang teman-teman bahas. Misalnya kalau dalam contoh yang saya tulis, Ratu Elizabeth tidak begitu tertarik dengan mode. Jadi ini kalau teman-teman baca ada 2 nama ya, Ratu Elizabeth dan ada Margaret Thatcher. Kemudian yang diperbandingkan atau yang dipertentangkan adalah tentang mode, kemudian tentang pakaian gitu ya, topi dan craft. Ini juga ada kayak rambut, pakaian, topi. Ini ada 2 perbandingan yang disampaikan untuk memperkuat apa yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca. Kalau teman-teman, ketika misalnya teman-teman, saya kurang tahu ya apakah teman-teman mendapat mata kuliah ekonomi pasti dapat ya. Katakanlah begini, ketika teman-teman sedang menyusun sebuah makalah tentang perekonomian Indonesia begitu. Kemudian teman-teman untuk lebih memperkuat apa yang teman-teman tulis, teman-teman bisa memasukkan perbandingan dan pertentangan ini. Jadi selain untuk
sekadar mengisi space gitu, karena kan dosennya minta 5 paragraf, kemudian teman-teman bingung mencari 5 paragraf itu, teman-teman juga bisa menggunakan cara perbandingan dan pertentangan ini sebagai cara untuk menyusun argumen teman-teman. Biasanya kan makalah itu kita punya argumen atau kita punya pandangan terhadap sesuatu hal begitu ya. Nah, cara perbandingan dan pertentangan ini bisa teman-teman gunakan untuk menguatkan apa yang ingin teman-teman sampaikan. Cara yang kedua adalah cara analogi. Kira-kira tentang apa? Tentang analogi ya. Jadi di pengembangan paragraf dengan cara analogi ini, penulis menyampaikan analogi-analogi untuk baik itu menguatkan proposisi atau menguatkan hal yang ingin disampaikan, atau untuk memberikan koneksi kepada pembaca. Ketika pembaca itu disuguhkan pada analogi-analogi, maka pembaca bisa membayangkan apa yang sedang dibincangkan tersebut. Kalau dalam contoh, ini ada kehebatannya dapat menandingi kesaktian para ksatria dan para dewa. Jika teman-teman lihat ada kesaktian, ada ksatria dan para dewa dalam cerita wayang, ini merupakan analogi untuk menggambarkan betapa perkembangan teknologi sungguh sangat menakjubkan. Kemudian yang kedua ada kereta-kereta dapat berjalan tanpa ditarik oleh kuda, sapi, atau kerbau. Ini adalah moda-moda transportasi zaman dulu ya. Pasti ada kuda, sapi, kerbau gitu. Kemudian paragraf ini dilanjutkan dengan kekuatan tidak lagi dimonopoli oleh gajah dan badak. Ini ada dua hewan yang dituliskan di sini sebagai analogi untuk menggambarkan kekuatan. Kalau tadi kesaktian yang dianalogikan sebagai orang sakti adalah para dewa dan para ksatria, ini ada lagi kekuatan kemudian dianalogikan dalam bentuk gajah dan badak. Sampai di sini cukup bisa diikuti. Silakan bagi teman-teman yang belum paham atau merasa penjelasan saya kurang jelas, kurang bisa teman-teman terima, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar atau menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp group. Yang ketiga adalah cara contoh-contoh. Kalau tadi analogi itu dihubungkan dengan sesuatu yang hampir sama, begitu kekuatan berarti dibandingkan dengan katakanlah kalau dulu ada hewan gitu. Atau kesaktian, untuk menyampaikan kesaktian disampaikanlah tadi ksatria dan para dewa. Nah, untuk yang ketiga adalah cara contoh-contoh. Di cara contoh-contoh ini, teman-teman bisa menjabarkan contoh dari hal yang ingin teman-teman sampaikan. Misalnya, ketika teman-teman punya satu gagasan utama. Ada satu gagasan utama. Gimana ya nulisnya? Seperti ini. Oke, katakanlah ada satu gagasan utama. Maka untuk mengembangkannya, teman-teman bisa mengisi gagasan utama itu dengan memberikan contoh-contoh. Misalnya, perekonomian Indonesia saat ini, perekonomian dunia saat ini sedang mengalami kemerosotan. Kemudian teman-teman menyebutkan contoh-contoh negara yang saat ini sedang mengalami kemerosotan perekonomian gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan menyusun gagasan dengan contoh-contoh sesuai dengan apa yang teman-teman tulis. Yang keempat adalah cara sebab akibat. Yang keempat atau yang ketiga ya? Cara sebab akibat, cara ini juga biasa kita gunakan. Walaupun kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita sedang menggunakan cara pengembangan ini. Di cara sebab dan akibat, otomatis ada sebab dan ada akibat dalam paragraf yang dikembangkan tersebut. Bisa akibatnya dulu baru sebabnya, atau bisa sebabnya dulu baru akibatnya. Kalau di kalimat ini, pemasangan pagar pembatas terpaksa dilakukan mengingat pelanggaran pedagang kaki lima sudah sangat keterlaluan. Ini akibatnya ditulis terlebih dahulu, baru diikuti dengan sebabnya. Yang kelima, cara definisi luas. Nah, cara definisi luas ini teman-teman pasti sangat familiar ketika teman-teman menyebutkan sebuah istilah, kemudian teman-teman
menguraikan makna dari istilah tersebut dengan menggunakan, misalnya ketika awal teman-teman menggunakan bahasa Inggris, kemudian teman-teman definisikan dengan menggunakan bahasa Indonesia, saat itulah teman-teman sedang menyusun cara pengembangan paragraf dengan menggunakan cara definisi luas. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya ini ya, kegiatan menulis sebagai kegiatan terpadu melibatkan berbagai kemampuan. Ini. Terus sampai pada ini yang terakhir, ada definisi luasnya. Menulis merupakan suatu kegiatan yang kompleks. Menulis merupakan suatu kegiatan yang kompleks yang melibatkan sejumlah komponen kemampuan yang berlainan. Ini merupakan salah satu contoh definisi luas. Biasanya ditandai dengan ini ya, kalau definisi itu kan ada ialah, adalah, merupakan, dan lain-lain. Yang terakhir, cara klasifikasi. Nah, setelah tadi ada menyampaikan contoh, kemudian memberikan definisi, ada juga cara klasifikasi. Kalau contoh itu kan kita sekadar memberikan semua yang ada gitu ya, A, B, C, D, E disampaikan semua. Nah, dalam klasifikasi, ini sebenarnya ada konsep umum yang disampaikan, kemudian dikembangkan dalam pikiran-pikiran penjelas. Misalnya dalam contoh ini. Dalam tulis-menulis atau mengarang diperlukan berbagai kemampuan, baik yang berkaitan dengan kebahasaan maupun yang berkaitan dengan pengembangan ide atau gagasan. Bisa teman-teman lihat ada dua macam hal yang disampaikan. Yang pertama tentang kebahasaan dan yang kedua tentang pengembangan ide atau gagasan. Nah, dua hal ini yang sudah dituliskan di awal ini kemudian diklasifikasikan. Misalnya ini, yang tergolong kemampuan kebahasaan yakni bla 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 sampai selesai. Satu selesai, kemudian baru yang kedua, yang tergolong kemampuan mengembangkan ide adalah bla 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 gitu. Jadi dua, misalnya ada konsep umum terlebih dahulu disampaikan, kemudian diikuti dengan pikiran-pikiran penjelas. Ini sebenarnya hampir sama dengan kalau dari berdasarkan teknik ya. Kalau berdasarkan teknik itu teknik umum khusus atau khusus umum. Cara pengembangan paragraf ini tidak bersifat mutlak ya. Artinya teman-teman tidak harus saklek hanya mengikuti cara-cara ini, atau teman-teman ketika menulis gitu hanya menggunakan satu cara gitu kan juga tidak. Alam bawah sadar teman-teman pasti mengajak teman-teman untuk menulis dengan memperhatikan apa yang sedang dibutuhkan oleh pembaca. Dengan demikian teman-teman pasti sudah memilih pengembangan paragraf yang ingin teman-teman gunakan dalam mengembangkan gagasan yang teman-teman tulis. Oke, terima kasih. Silakan sampaikan pertanyaan atau sanggahan atau masukan atau apapun di kolom komentar dan di WhatsApp grup.